Halo, balik lagi dengan gue di Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas FPL lagi seperti biasa di game week yang cukup penting nih. Game week blank, dimana game week blank ke-29. Untuk itu langsung aja kita bahas di video kali ini. Let's go. Oke, di game week ke-29 ini gue lihat di Twitter juga banyak ya yang udah nge-spill kira-kira squad free hit draft teroke ya. Yang mana kalau teman-teman semua yang emang rencananya mau pakai free hit, gue rasa ini video yang tepat karena gue akan sampaikan juga di beberapa draft yang bisa gue bilang juga cukup oke. Dan juga sekaligus gue akan bahas tim gue Rainbow FC di game week kemarin dan juga rencana gue untuk di game week ke-29 ini, apakah gue menggunakan free hit atau enggak. Dan untuk itu langsung aja kita buka ya untuk screen record ya dari FPL kali ini. Let's go. Oke, jadi di game week ke-29 ini cuman ada 8 pertandingan aja, yang artinya ada 4 tim yang blank ya, yaitu antara lain ada Aston Villa, lalu selanjutnya ada Crystal Palace, lalu selanjutnya ada Liverpool dan juga ada Newcastle. Liverpool dan Newcastle akan ada final Carabao Cup ya nanti ya, dan itu salah satu mungkin yang bisa diharapin dari piala untuk Arne Slot di tahun ini. Semoga aja, karena sebelumnya semalam bisa kita lihat UCL Liverpool secara mengejutkan berhasil tersisih ya. Peringkat 1 UEFA Champions League tiba-tiba gugur ya di fase pertama, di fase gugur ini, dan memang bisa gue bilang kekalahan yang cukup terhormat. Gue bisa lihat pertandingan semalam keren banget ya dari Paris Saint-Germain. Gue bisa melihat lagi ya tipikal tiki-takanya Barcelona itu ada di tubuh PSG ini. Gila banget bisa gue lihat pertandingan semalam, permainan semalam dari PSG oke banget, serangan baliknya juga serem banget. Ada Dembele dan juga ada Hakimi yang bisa gue bilang cukup memborbardir pertahanan Liverpool. Dan sayangnya Liverpool gak seoke itu secara penyerangan, terlebih lagi di fase babak kedua dan fase babak extra time ya, karena bisa gue lihat Nunes ini nggak bisa ngeklop secara oke gitu bersama dengan Luis Diaz, karena di beberapa kesempatan gue lihat juga Luis Diaz dan Nunes ini sering banget miskom ya, bisa kita lihat. Dan emang Nunes ini tipikal pemain yang fighter cukup kuat, tapi emang secara intelijensia gue rasa masih agak kurang ya untuk bisa mengimbangi taktiknya Arne Slot tadi malam. Jadi ini kekalahan yang bisa gue terima karena memang secara pertandingan cukup oke, dan ini memang kekalahan yang cukup oke, terhormat menurut gue. Dan terlepas dari itu bisa kita lihat ini pertandingan di game week ke-29 yang bisa gue bilang mini blank game week, karena cuma ada 4 tim yang nggak main. Tapi emang kalau teman-teman semua yang menggunakan 4 tim ini cukup banyak, artinya memang cukup sulit untuk bisa menghindari free hit ya, karena satu-satunya jalan kayaknya harusnya free hit doang. Karena memang kalau emang teman-teman gunain Crystal Palace, di situ misalnya ada Mateta dan Henderson ya sebagai kiper, lalu selanjutnya di Aston Villa teman-teman gunakan ada Rodgers, ada Watkins, dan misalkan Liverpool juga ada Salah pastinya nama Arnold misalkan gitu, dan juga di Newcastle punya Gordon atau punya Isak juga. Secara berbarengan pastinya akan cukup sulit banget tuh, kurang lebih ada 6-7 pemain yang nggak bisa main pastinya kan di situ ya. Jadi itu mungkin satu-satunya jalan adalah free hit. Dan untuk gue pribadi, untungnya tim gue nggak terlalu pusing ya dengan ini, karena di game week kemarin bisa gue transfer out di pemain-pemain bench gue, yaitu ada pemain yang nggak bisa main ya, cedera dengkul, si Sepp Vandenberg pemain Brentford, lalu selanjutnya juga ada Taylor ya pemain Southampton kalau nggak salah gue ingat. Iya, gue out semua dan gue ganti nama-nama yang emang bisa main, yaitu ada Wan-Bissaka dan ada Mykolenko, yang sesuai dengan rencana gue alternatif sebenarnya untuk bisa menggunakan nama ini kalau emang gue menyimpan minat untuk bisa menggunakan free hit. Dan tentunya gue kayaknya nggak minat untuk menggunakan free hit kali ini, dan gue memaksimalkan hanya dari free transfer aja. Kebetulan gue punya 2 free transfer kali ini, dan kemarin gue artinya menjual Asensio, yang Asensio dimana nggak main dan juga cedera kabarnya. Gue ganti Kluivert, nama yang memang selalu menjadi ban bocor buat gue ya, karena di beberapa kesempatan berhasil membuat poin gue cukup turun overall ranknya. Ini nama yang cukup oke di beberapa game terakhir di game week 27 mencetak 10 poin. Jadi ya ini namanya cukup menjanjikan ya, anak dari pak kepala pelatih kita ya tentunya, Patrick Kluivert. Dan terlebih lagi bisa kita lihat fixturnya di 3 game week ke depan oke banget, lawan Brentford, lawan Ipswich, dan juga lawan West Ham. Mantap. Dan juga selanjutnya gue di sini menjual Luis Diaz gue jual untuk sementara sebenarnya, karena dia nggak main juga. Gue nggak bisa memaksimalkan nama Liverpool karena banyak banget di sini, jadi gue memutuskan untuk menjual Luis Diaz, yaitu gue gantikan dengan Hudson-Odoi pemain Nottingham Forest yang lagi naik daun. Sekarang posisinya di peringkat 3 kalau nggak salah gue lihat terakhir ya. Gile banget ini Nottingham Forest, kemarin ngalahin City. Jadi ya Hudson-Odoi mencetak gol juga, jadi gue menaruh harapan untuk dia bisa mencetak gol lagi ya di game week besok lawan Ipswich. Dan sayangnya Arnold kayaknya semalam cedera
ya, cedera ankle ya. Jadi ya kalau emang nggak bisa main artinya di final Carabao Cup besok dia nggak bisa main. Padahal di beberapa game ke depan, tentunya di game ke-30 tuh lawan Everton lagi, itu menarik banget. Lalu lawan Fulham, lawan West Ham, dan lawan Leicester City. Everton yang sebenarnya udah mulai membaik ya, dan juga bisa gue lihat Everton ini bukan lagi tim yang kita lihat sebagai papan bawah karena kembali dilatih oleh pelatih legendanya, yaitu ada David Moyes. Jadi cukup agak panas nih pertandingan antara Liverpool dan Everton. Kemarin aja terakhir Arne Slot dikenain kartu merah ya, dan mengakibatkan 2 atau 3 match itu dia harus nonton di box. Dan sekarang kita balik lagi ke tim gua di sini. Kurang lebih begini kayaknya tim gua untuk pertandingan besok di hari Sabtu di game ke-29. Kapten gua masih belum menentuin, tapi kemungkinan besar gua akan kapten Kluivert karena memang ini kapten sekaligus langsung aja gitu diferensial ya, karena nggak ada salah ya, karena salah kan kapten kita wajib gitu ya di setiap game kemarin. Dan sekarang kayaknya udah saatnya kita bisa mencuri poin dari kapten-kapten diferensial. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang mau free hit, langsung aja sini gue udah kumpulin beberapa free hit draft yang cukup oke di Twitter ya. Di Twitter gue udah gue repost juga, ini banyak. Di sini ada dari Jimmy tanggal 10 Maret, dia bilang ini salah satu free hit dia di game week 29, dan bisa kita lihat dia punya Ait-Nouri lawan Southampton, lalu selanjutnya ada Gabriel lawan Chelsea, lalu ada Vardy lawan Brighton. Jadi ini nama-nama City udah mulai kembali ditarik lagi nih. Ada Haaland juga dia di sini ambil kapten lawan Brighton. Jadi kemungkinan besar untuk teman-teman yang nggak free hit, Haaland akan jadi batu sandungan. Haaland akan jadi bandwagon kapten kayaknya di game week besok. Jadi kayaknya kita udah harus mulai ketar-ketir lagi nih melihat Haaland bermain besok. Tapi sejauh penglihatan gue di pertandingan City yang kemarin, terlebih lagi pertandingan lawan Nottingham Forest kemarin, bisa gue lihat Haaland nggak banyak peluangnya, nggak banyak chance-nya, dan bahkan bisa gue lihat justru lebih oke chance-nya Chris Wood kemarin. Jadi Haaland masih bisa gue bilang belum kembali ke performanya. Gue nggak tahu ada apa dengan City, karena City semenjak di game week keberapa tuh, game week ke-9 udah mulai nge-flop banget sampai game week hari ini. Jadi Haaland masih belum menjadi pilihan utama menurut gue untuk dari segi kapten. Tapi terlepas dari itu, ini masih menjadi batu sandungan kayaknya, karena kayaknya mungkin banyak gitu untuk teman-teman semua manajer-manajer lain yang akan menggunakan Haaland sebagai kapten. Lalu selanjutnya bisa gue lihat juga di sini masih ada bandwagon dari Nottingham Forest, ada Gibbs White ya, dan juga ada Chris Wood. Ini nama tim yang memang lagi naik daun banget nih. Nottingham Forest tiba-tiba ada di atas ya, bersama Nuno Espirito Santo, gue lupa namanya pelatih Wolverhampton ya kemarin ya, sekarang latih Nottingham, dan cukup cocok dia melatih Nottingham. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi dari All About FPL, dia juga nulis di sini current free hit draft dia di game week 29. Di sini gue bisa lihat masih ada Ait-Nouri di sini ya. Ini Ait-Nouri masih menjadi nama langganan kayaknya nih di free hit draft kali ini. Lalu selanjutnya Aina juga ada, Gabriel juga ada. Aina pemain Nottingham lagi-lagi ada, dan Arsenal di sini ada Gabriel masih menjadi bandwagon untuk di tim ini. Dan selanjutnya ada Kluivert ya, Kluivert nama yang gue ambil juga cukup common ya untuk bisa dipakai ya di free hit draft beberapa manajer, bisa gue lihat di sini. Dan ada Gibbs White, ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes abis nyetak gol tendangan bebas yang cukup cakep banget kemarin lawan Arsenal. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk bisa diambil, walaupun memang terlepas dari MU yang masih inkonsisten ya untuk bisa kita harapkan poin-poinnya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mengambil Bruno Fernandes, nothing tulus ya untuk bisa diferensial garis keras gitu. Jadi kalau emang sekalinya poin harusnya bisa cukup oke. Dan ada Bowen juga di sini, Bowen yang bisa gue bilang cukup menarik karena ini West Ham katanya kabarnya di game week ke-32 dan 33 akan double ya. Jadi cukup menarik banget nama-nama West Ham sebenarnya. Dan selanjutnya Mbeumo yang sayangnya kemarin kalah ya Brentford, dan banyak kesempatan juga kemarin, dan Mbeumo juga bisa kita lihat di beberapa kesempatan game week terakhir poinnya juga poin basic aja. Jadi ya harus kita lihat lagi di beberapa game ke depan apakah akan terus begitu atau enggak. Kalau enggak mungkin kita evaluasi lah untuk bisa kita pertimbangkan untuk bisa kita lego. Dan ada Haaland lagi nih. Haaland nih lagi-lagi jadi kapten common nih kayaknya di game week 29. Jadi ya kayaknya gue cukup ngeri-ngeri sedep nih untuk ngeliat Haaland. Dan gue kayaknya belum tahu nih presentase pengguna free hit di game week 29 apakah banyak atau enggak. Jadi untuk teman-teman mungkin yang pengen pakai free hit atau enggak, bisa tulis di kolom komen di bawah biar gue bisa sekaligus ngecek dan survei ya kira-kira banyakan mana nih antara yang pakai free hit atau yang enggak gitu. Dan selanjutnya ada Chris Wood, masih jadi pilihan utama setelah Isak. Nggak ada ya, Isak kan juga blank game week, jadi pilihannya nggak banyak di sini. Ada Wood paling, lalu selanjutnya ada Haaland, dan juga ada Joe Pedro mungkin. Dan mungkin ada nama-nama yang lagi cukup naik daun juga, ada Evan Nilsson Bournemouth, itu juga banyak juga yang punya, bisa gue lihat. Walaupun memang ini bisa kita lihat di timnya All About FPL dia main di bench, jadi
ya ini coba harus kita lihat nih. Evan Nilsson kayak cukup menarik harusnya untuk teman-teman yang mau pakai free hit. Dan ada Kerkez juga kabarnya Liverpool lagi cukup tertarik, tapi gue nggak tahu itu rumor atau enggak. Tapi gue lihat Kerkez umpan-umpannya canggih banget ya. Jadi ya mungkin bisa menjadi pelapis atau pengganti kepergiannya Trent Alexander-Arnold nanti di musim depan. Dan Wan-Bissaka juga ada di sini. Wan-Bissaka ada juga di tim gua, dan kiper di sini ada Josesa dan Onana. Menarik banget nih kipernya Onana lawan Leicester City, lawan Van Nistelrooy ya. Jadi cukup menarik. Dan di sini ada Fantasy Football Scout 23 jam yang lalu. Ini dia bilang the best Game Week 29 free hit draft yang akan kamu lihat gitu. Wah, judulnya cukup bombastis. Dan kita lihat timnya. Di sini ada Leno dan Pickford di kiper, dan selanjutnya di lini belakang bisa kita lihat ada Gabriel, Vardiol, Aina, Robinson dan Kerkez. Nama yang cukup common juga. Dan selanjutnya di lini tengah ada Kluivert, Mbeumo, Gibbs White, Bruno Fernandes dan Enzo dari Chelsea. Ada nih dia nih di sini nih. Kemarin mencetak gol saya ingat gue ya dia. Dan di lini depan ada Evan Nilsson, Haaland dan Wood. Ya, ini salah satu tim yang cukup template dan cukup banyak digunakan ya di free hit draft kali ini. Terlebih lagi ada nama Haaland lagi-lagi ada di sini. Jadi untuk Haaland akan menjadi threat yang cukup gede nih untuk teman-teman semua yang nggak free hit tentunya, karena tim non free hit pastinya nggak ada Haaland ya, karena Haaland udah dibuang dari game week awal tahun ya, karena bisa kita lihat Haaland kan ngeflop banget, terlebih lagi Salah lagi ngegacor banget. Jadi tentunya premium pilihan utama pastinya Salah ya pada saat itu. Dan saat ini berkebalikan karena Salahnya kan blank ya. Jadi Haaland akan jadi pilihan pertama untuk pengganti Salah sebagai pemain premium. Terlebih lagi kalau teman-teman yang free hit udah pasti diambil nih Haaland. Karena kalau tanpa free hit nggak bisa tuh masukin Haaland semena-mena karena harganya nggak ngotak nih, 14,7 masih. Jadi ya itu mungkin akan jadi threat yang cukup gede harusnya nih Haaland nih. Jadi ya tinggal kita lihat untuk di game week besok, cukup menarik game week 29. Dan berikut kurang lebih untuk pilihan free hit draft yang bisa kita lihat, cukup menarik. Dan untuk teman-teman semua yang mau free hit mungkin bisa menjadi opsi yang menarik nih untuk insight-nya nih, untuk teman-teman kira-kira mau ngambil siapa-siapa aja nih untuk bisa dipakai ya di free hit. Dan untuk teman-teman semua yang udah klik tombol free hit, bisa feel free tulis di kolom komen di bawah kira-kira nama-nama yang dipakai yang cukup oke dan cukup bandwagon gitu, cukup sering dipakai di manajer lain. Kira-kira siapa aja nama-nama premiumnya, bisa tulis di kolom komen di bawah. Gue cukup penasaran banget. Dan kayaknya itu aja untuk video FPL kali ini. Untuk teman-teman semua yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Dan untuk teman-teman semua yang udah komen ya di video-video sebelumnya juga thank you banget. Gue cukup appreciate pastinya untuk teman-teman semua yang masih kuat dan semangat untuk bisa main FPL terus sampai akhir musim. Gue cukup appreciate, keren banget. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat udah nonton. Dan untuk teman semua yang baru nonton, bisa please banget langsung klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar channel ini segera dapat 1000 subscriber ya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always, kita ikuti chat. Peace out.